Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunirinda Faras, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, definisi dan skema tentang asuransi syariah, pegadaian syariah, musyawarah mutanakisho atau MMQ, dan yang terakhir ada kredit syariah. Yang pertama ada asuransi. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi atau tafakul di antara para peserta untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan membayar kontribusi asuransi yang dikelola dan perusahaan asuransi syariah. Pertama adalah tauhid, prinsip dasar syariah yang menjadi poin penting untuk dipahami. Prinsip ini berarti setiap gerak langkah dan dasar asuransi harus mencerminkan nilai keutuhan. Yang kedua ada keadilan, artinya semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara adil. Dan yang ketiga tolong-menolong. Tolong-menolong mengajarkan untuk tidak egois atau mementingkan pribadi, tapi juga harus bersedia membantu beban anggota lainnya. Dan yang kelima ada amanah. Amanah berarti setiap perusahaan harus mengelola dana nasabah secara baik, transparan, bertanggung jawab, dan yang utama adalah jujur. Dan di slide selanjutnya ada skema asuransi. Skema asuransi syariah, mudahnya asuransi ini seperti arisan dengan pengajuan klaim alih-alih menang kocokan. Uang iuran tersebut juga akan disimpan kemudian digunakan untuk membayar klaim peserta yang membutuhkan. Jika ada peserta keluar karena tidak sanggup membayar premi, maka dia akan tetap mendapatkan premi tapi mendapatkan potongan dana tabarus saja. Peran usaha di sini juga sebagai pengelola uang kumpulan milik peserta yang hanya pengelola bukan hak milik. Kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam ilmu ekonomi syariah ada larahan yang artinya dalam bahasa Arab yaitu tetap, kekal, dan jaminan. Oleh sebab itu, gadai syariah disebut juga dengan istilah larahan. Dan di slide selanjutnya ada skema pegadaian syariah. Penjelasan umumnya itu saya yang sedang membutuhkan uang secepatnya untuk pembiayaan hidup. Lalu saya pergi ke pegadaian syariah dengan membawa suatu barang berupa BPKB motor jaminan untuk ditukarkan dengan uang. Setelah itu pihak asuransi mengecek barang jaminan agar pembiayaan yang dilakukan sesuai barang jaminan saya. Setelah mengecek lalu setuju, pihak pegadaian memberikan uang dengan tenggat waktu yang ditentukan tanpa ada bunga agar saya penerima pembiayaan bisa menembus jaminan yang saya tukarkan. Dan yang ketiga ada musyarakah mutanakisho atau MMQ, berasal dari akad musyarakah atau kerjasama antar dua belah pihak. Dan mutanakis berasal dari bahasa Arab yaitu yutanakis yang berarti mengurangi secara bertahap. Maka musyarakah mutanakisho adalah akad kerjasama antara dua pihak, biasanya bank dan nasabah, dalam kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dan di slide selanjutnya ada skema musyarakah mutanakisho. Contohnya itu saya berinisiatif untuk membeli rumah yang harganya 200 juta dengan modal yang saya pegang hanya 50 juta. Lalu saya pergi ke bank untuk mengajukan pembelian rumah agar mendapatkan biaya tambahan sebesar 150 juta. Kemudian saya dan pihak bank bersama-sama pergi ke penjual rumah untuk mengidentifikasi dan memilih rumah yang cocok. Setelah rumah yang terbangun, penjual rumah ini memindahkan aset ke bank, lalu kita sebagai nasabah dibebankan untuk membayar sewa dan membayar uang pokoknya secara bertahap sampai selesai. Dan yang keempat ada kartu kredit syariah. Pinjaman syariah adalah kredit atau pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan sistem transaksi berlandaskan syariat agama Islam. Dalam sistem syariah, seluruh aktivitas keuangan mulai dari akad sampai imbal jasa disesuaikan dengan prinsip syariah. Dan di slide selanjutnya ada kredit akad kafalah. Kita buat contoh, semisal saya ingin membeli baju dengan kartu kredit dari bank, yang berarti saya mempunyai utang ke toko baju lalu membayar dengan kartu kredit bank. Dan bank sebagai penanggung utang saya ke toko baju. Lalu pihak toko diminta dibayar, lalu pihak bank membayar tanggungan saya ke toko baju. Setelah itu saya membayar ke bank atas pemakaian kartu kredit bank untuk membeli baju. Dan di slide selanjutnya ada kredit akad court. Contoh
Contohnya, nasabah meminjam kartu kredit ke bank yang sudah ada uangnya. Nasabah dan bank melakukan perjanjian pinjam-meminjam dana di mana nasabah wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Dan yang di slide terakhir ada kredit akad ijaroh. Kita buat gampangnya seperti ini. Nasabah pergi ke bank untuk membeli objek sewa atau merchant, lalu bank membeli objek sewa dan menjadi kepemilikan antara bank dengan nasabah. Dan kemudian nasabah membayar sewa dengan waktu tenggat yang sudah ditentukan. Mungkin cukup sekian materi singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.